Saudara, bagaimana perkembangan kasus perusakan rumah di Garut? Kita sudah terhubung dengan Kapolsek Samarang, Garut, Jawa Barat, Komisaris Polisi Jajang Rahmat. Selamat malam Pak Kapolsek, Pak Jajang. Selamat malam Pak Aiman. Iya, ini apa yang terjadi dan apakah sudah diketahui motifnya? Karena ini tengah malam ya Pak, dini hari, mengerikan juga karena ada ibu, lalu kemudian dirusak, kemudian masuk tanpa ada barang hilang, artinya bukan perampokan. Apakah mengarah ke dendam misalnya? Baik Pak Aiman, selamat malam. Jadi ini adalah kejadian tindak pidana pengeroyokan, penganiayaan, serta pengrusakan rumah yang dilakukan oleh 3 orang terduga, yang diantaranya yaitu saudara YM, DC, dan KM terhadap korban saudara SM dan saudari RA. Itu Pak Aiman. Iya, mengenai motifnya Pak, karena tadi disebutkan tidak ada barang hilang, bukan perampokan, bukan pencurian. Artinya apakah bisa dikatakan ada dugaan dendam? Jadi motifnya itu antara pelaku dengan korban, ini adalah nagih hutang. Oh, oke. Nagih hutang kepada korban yang itu dilakukan tengah malam, ya. Itu motifnya. Sesuai dengan keterangan daripada terduga. Berapa jumlah utangnya Pak? Itu kalau tadi menurut keterangan, ini adalah sekitar 50 juta. Oke. Dan sudah terbayar 5 juta Pak. Oke, masih 45 juta. Betul Pak. Sejak tahun berapa itu Pak? Menurut keterangan dari korban maupun terduga itu tahun 2019 Pak. Oke. Baik, dan ini kemudian ini informasi sementara yang kemudian akan diselidiki terus oleh polisi, itu yang diduga motifnya. Lalu apa yang hendak dilakukan dengan pengerusakan itu? Apakah ada unsur percobaan pembunuhan misalnya? Untuk ini hanya penganiayaan Pak. Penganiayaan yang ini berkat kesigapan dari Polsek Samarang, Polres Garut Pak. Kami berdasarkan laporan langsung ke TKP dan ini kita bisa amankan 3 pelaku tersebut Pak. Ini jadi kami langsung amankan di Polsek Samarang Pak. Yang dilakukan penganiayaan siapa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Yang dilakukan penganiayaan itu adalah kepada saudari SM dan saudari RA Pak. Ini perempuan? Perempuan. Keduanya perempuan ya? Anak. Ibu dan anak. Ibu dan anak. Ibu usia berapa dan anak usia berapa mungkin bisa disampaikan Pak? Ibu mungkin sekitar 45 tahun. Ya. Dan anaknya sekitar 25 tahun. Oh, oke. Kondisinya terakhir? Untuk kondisi saudari SM itu adalah di kepala Pak ya. Di kepalanya luka, terlihat lebam. Dan untuk saudari RA di pelipis kanan atas terlihat lebam Pak. Oke. Ini sudah tidak dirawat, artinya tidak dirawat di rumah sakit ya, sempat dirawat mungkin tapi sekarang sudah keluar. Sudah Pak, ini hanya melaksanakan visum aja Pak di rumah sakit RSUD Slamet Garut Pak. Langsung diantar oleh anggota Polsek Samarang ke rumah sakit. Meskipun hal yang mengejutkan karena dilakukan tengah malam, lalu kemudian datang 3 laki-laki, betul ya Pak ya? Betul Pak. 3 laki-laki lalu kemudian melakukan penganiayaan yang di rumah itu hanya ada ibu dan anak. Tidak ada suaminya mungkin atau laki-laki lain misalnya? Tidak ada. Ini kebetulan suaminya sedang masih di luar Pak ya. Oke. Dan sempat ada perlawanan atau seperti apa Pak? Intinya bahwa perlawanan di sana hanya untuk mengelabui saja, sehingga anaknya bisa kabur dan melaporkan kepada Polsek Samarang. Jadi tujuannya memang hanya untuk penganiayaan, tidak lebih. Katakanlah tadi saya menanyakan misalnya ada indikasi percobaan pembunuhan misalnya. Pencobaan pembunuhan dia karena tidak pakai alat Pak ya, hanya dipukul secara oleh tangan. Tangan. Ya, adapun barang bukti batu itu adalah untuk memecahkan kaca jendela Pak. Oke, tapi logikanya begini Pak, kalau seandainya mau menagih utang atau katakanlah mau melukai, kenapa mesti tengah malam? Itu pertanyaan yang mendasar tentu. Karena pada waktu itu adalah sekitar kurang lebih jam 22.00 itu sempat datang dulu Pak.
si pelaku ini kepada korban. Namun korban tidak ada. Dan datang lagi ini di jam 01.00 tengah malam, Pak. Itu yang kami dapatkan keterangan itu, Pak. Dengan melakukan penganiayaan tersebut diharapkan bisa mendapatkan uangnya atau seperti apa? Ya mungkin diharapkan untuk didapatkan uang tersebut, Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Apakah hanya 3 orang tersebut atau ada kemungkinan orang lain atau pelaku lain? Ini hanya 3 orang, Pak. Ini pun 3 orang yang kami masih, kalaupun ada pihak-pihak yang lain nanti mungkin hasil daripada pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun juga masih pertanyaan, tentu akan dilakukan penyelidikan lagi karena datang pada pukul 10 malam pertama kali, lalu kemudian datang kembali pada tengah malam, tentu ini memunculkan pertanyaan. Ketika ingin katakanlah melakukan pemaksaan untuk pembayaran tentu pada jam-jam yang normal begitu ya, tapi ketika tengah malam maka muncul pertanyaan, apakah ada rencana lain yang lebih jahat misalnya yang kemudian hendak dilakukan. Tentu ini masih dalam proses penyelidikan polisi, akan terus dilakukan. Pasal sementara yang dikenakan kepada yang bersangkutan bisa dijelaskan, Pak? Jadi pasal yang dipersangkakan itu adalah pasal 170 sub 351 subsidiar 406 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, Pak. Itu soal apa, Pak? Pelanggarannya apa, Pak? Itu adalah pengeroyokan, penganiayaan, serta pengerusakan, Pak. Pengeroyokan dan pengerusakan. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek Samarang, Komisaris Polisi Jajang Rahmat telah memberikan informasi. Mudah-mudahan ini tuntas, jelas, dan terbuka terkait dengan proses hukumnya nanti dan melanjutkan kemudian sampai ke tahap pengadilan. Terima kasih Pak Jajang Rahmat, Komisaris Polisi Kapolsek Samarang, Garut, Jawa Barat.